ke Pak Tim ya. Silakan Pak Tim. Oke, salam saya tes dulu suara saya. Benar? Aman Aman, Pak, kedengeran. kedengaran. Oke, puji Tuhan. Baik, ibu-ibu sekalian, para wanita, mungkin enggak ibu semua ya, ada yang masih lajang. Saya ucapkan selamat datang di room yang sangat istimewa ini, yaitu room pembelajaran Alkitab. Dan saya percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan dalam rangka proses pemahaman dan pemuritan ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan setiap kesempatan menjadi begitu berharga ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah representasi dari kehadiran Allah. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap kesempatan kita melaksanakan pembelajaran Alkitab. Puji Tuhan, hari ini secara khusus kita belajar pengantar kitab Yosua. Bisa disebut sebagai rangkuman juga, rangkuman kitab Yosua. Karena para wanita sudah membaca selama ini, tentunya sampai 24 pasal ya. Baik, kita langsung menuju ke slide berikutnya saja. Ya, kitab Yosua ini kitab yang terkemuka dalam perjanjian lama. Nah, kita lihat mulai dari statistik melihat bahwa kitab Yosua itu terdiri dari 24 pasal, 685 ayat, 18.858 kata. Penulisnya clear menurut ayat yang ada di dalam atau secara internal kitab Yosua adalah Yosua sendiri yang menuliskan kitab Yosua. Temanya adalah penaklukan Kanaan, kesetiaan Tuhan dinyatakan dan dibuktikan. Lalu tahun penulisan sekitar abad ke-14. Persisnya tidak diketahui. Ya, tahun berapa tapi ada di abad 14 sebelum Masehi maksudnya ya. Berarti 1400 tahun sebelum Masehi. Kata kunci dari kitab Yosua adalah kepemilikan berkaitan dengan pembagian tanah menjadi milik pusaka bangsa Israel. Lalu tempat penulisannya ini sudah masuk di Kanaan. Jadi penulisan kitab Yosua ini ada di tanah Kanaan atau disebut dengan kata lain sebagai tanah perjanjian. Nah, Kristus di dalam kitab Yosua, dia adalah pemimpin keselamatan kita. Sekali lagi, dia adalah pemimpin keselamatan kita. Next. Nah, latar belakang kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah Pentateuch. Sekali lagi, Pentateuch itu terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa sebagai kitab awal. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ya. Dan Yosua ini merupakan kisah kelanjutan dari 5 kitab yang saya sebutkan sebagai Pentateuch. Nah, kitab ini mencatat peristiwa Israel menyeberang Sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Kisahnya begitu dramatis dan terdapat pembantaian demi pembantaian raja-raja di seputar Yerusalem atau di seputar tanah Kanaan yang disebut raja-raja orang enak, yaitu para raksasa ya. Jadi sebetulnya merupakan wujud dari para penyembah berhala, yaitu manusia yang bersekutu dengan kuasa kegelapan yang ada di Kanaan. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini meliput 25 sampai 30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel setelah mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Mengisahkan bagaimana Allah
memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Ini terdapat di Yosua 21 ayat 43. Next, nanti yang bagian yang selanjutnya kita akan lihat ini ya, ayat-ayat yang penting. Nah, ini adalah nilai kepemimpinan atau prinsip-prinsip kepemimpinan yang ditetapkan Tuhan. Yosua adalah penerus atau generasi kedua setelah Musa. Dan Yosua ini bukan saja dilahirkan, tetapi orang yang diproses dalam proses yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Musa. Dan lahirlah seorang pemimpin seperti Yosua ini. Nah, sudah sepantasnya kitab Yosua dinamakan menurut tokoh utamanya, yaitu Yosua itu sendiri yang memainkan peran utama selaku pemimpin yang ditetapkan Allah sepanjang kitab ini. Sejarah pribadi Yosua mempersiapkannya dengan baik untuk menjadi pemimpin penaklukan. Jadi di bawah mentor Musa, Yosua ini dibentuk, ya, dibekali, diperlengkapi dengan pemahaman bagaimana menaklukkan bangsa-bangsa, ya bukan hanya rajanya saja, tapi bangsa-bangsa yang ada di seputar tanah Kanaan. Ya. Di sana sebenarnya banyak sekali, ada Yerusalem, ada Gibeon, ada Ai, ada itu Yerusalem, dan sebagainya ya. Banyak sekali bangsa-bangsa yang berada di tanah perjanjian tersebut. Nah, Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan 10 tulah hukuman. Jadi Yosua ini termasuk saksi hidup ya. Itulah pertama sampai tulah ke-10 itu. Ya. Kemudian kita lihat bahwa di Mesir di samping Yosua dan kawan-kawannya, utamanya adalah Kaleb, itu partner yang paling hebat bersama Yosua, itu menyaksikan 10 tulah hukuman. Kemudian Paskah, ini bukan Paskah ya, Paskah pertama, penyeberangan ajaib di Laut Merah, yang tentunya tidak akan pernah dilupakan kisah itu. Bahkan sekarang untuk orang-orang masa kini itu sudah difilmkan ya. Nah, kemudian tanda-tanda dan hukuman-hukuman dikodrati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Nah, ini tentunya kalau diceritakan kita harus membuka-buka lagi Pentatuk yang sudah berhasil kita baca seluruhnya ya. Jadi kitab 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama itu. Next. Ini masih kepemimpinan yang diterapkan atau ditetapkan Tuhan. Pertama, berikutnya Yosua menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan Amalek. Ini sudah terjadi tidak lama setelah meninggalkan Mesir. Jadi waktu mereka meninggalkan Mesir itu sudah langsung menghadapi bangsa Amalek ya. Dan itu terdapat di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Dan hanya dia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Nah, ini penting saya tekankan. Mungkin minta tolong salah satu dari ibu-ibu sekalian, para wanita, untuk membacakan Keluaran 24. Ya kan Bu Dede? Mungkin siapa yang ditunjuk untuk membaca? Keluaran 24 ayat Ya, 12 sampai 18 siapa ya? betul, betul. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka.
Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Nah, ini jujur ini luput dari pengamatan saya. Ya, asumsi saya, gambaran saya selama ini yang naik ke Gunung Sinai itu Musa sendirian, ya kan? Apakah ibu sekalian juga berpikir bahwa Musa naik ke Gunung Sinai itu sendirian? Saya berpikir demikian. Tetapi ternyata ada yang menyertai, yaitu Yosua. Entah pada waktu dia berhadapan langsung dengan eh, punggung tangan Allah atau punggung Allah itu, Yosua ikut menyaksikan atau tidak, tetapi setidaknya orang yang beserta dengan Musa naik gunung Sinai dan dia bisa disebut layak untuk menjadi penerus dari Musa yang mempunyai kualifikasi seorang nabi yang penuh dengan kuasa dan diberikan mandat langsung oleh Tuhan. Inilah Yosua. Ya. Memang Yosua tidak lazim atau tidak biasa disebut sebagai Nabi Yosua, tapi Yosua itu lebih tepat disebut sebagai panglima perang. Namun demikian, panglima perang, dan kita lihat nanti ternyata di kitab Yosua ini kita mengenal peragaan perang suci ya, yang dimaksudkan dalam Alkitab. Gitu. Oke, saya kira itu cukup jelas. Lalu saya lanjutkan. Belum masih ada satu poin lagi, masih tadi itu, masih di lembar itu ya. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Keluaran 33 ayat 11. Nah, dialah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Menghargai kehadiran Allah yang kudus. Ia pasti belajar banyak dari Musa. Nasihat dan pembimbingnya itu, ya, bimbingannya Musa itu yang dipercayai tentang cara-cara Allah dan kesulitan menuntun umat itu. Jadi cara Allah menuntun bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa itu merupakan peragaan, merupakan teladan yang diperagakan, diperlihatkan kepada Yosua. Sehingga Yosua eh, sudah mungkin sudah terbiasa ya bagaimana memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak mudah untuk taat kepada firman Allah. Ya, itu saya kira poinnya, yaitu sebagai pembantu Musa, Yosua menjadi seorang pengabdi yang sangat qualified ya, qualified itu memenuhi syarat yang mendalam kepada Allah. Next, silakan. Oke, ini masih kepemimpinan yang ditetapkan Tuhan. Nah, di Kadesi Yosua, ingat ya, di Kadesi itu adalah sudah masuk di bagian tanah Kanaan ya, menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama Kaleb, ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Saya kira yang sudah membaca kitab Keluaran, ya, kita tahu bahwa ada kisah yang sangat menarik berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel. Tapi di kitab Yosua ini, dan itu dicatat merupakan catatan dari bilangan Musa di bilangan 14 ayat 1 sampai 45. Kalau kita perhatikan di sana ada 12 pengintai ya di Kadesi itu mau ngintai, yang diintai mana teman-teman? Tanah perjanjian itu gitu ya. Tanah perjanjian diintai. Ya, yang mengintai itu 12 orang suruhan dari Musa, dan pengintai-pengintai ini adalah orang-orang pilihan. Nah, ini menarik sekali. Ternyata setelah mereka diperlihatkan ya tanah Kanaan
yang banyak sekali orang-orang raksasa, orang-orang enak itu disebut orang-orang yang tinggi besar ya, yang kuat-kuat dan mereka semuanya sepertinya tentara gitu ya. Maka timbullah kegentaran di antara 12 pengintai ini, 10 ya, 10 mata-mata itu gentar dan memberikan laporan kepada Musa bahwa tanah yang akan kita tuju ini orang-orangnya kuat-kuat dan semua tentara dan semuanya orang-orang yang hebat, kita akan mati ditelan ya. Kita mungkin akan dimakan habis oleh mereka gitu ya. Nah, kabar itu kabar yang tidak sesuai dengan prinsip keimanan ya, nggak sesuai dengan prinsip iman yang ditanamkan selama perjalanan di padang gurun itu ya. Itulah sebabnya 10 pengintai itu, 10 mata-mata itu memberikan laporan yang negatif. Tetapi Yosua bersama Kaleb justru memberikan laporan yang sebaliknya. Kita justru akan menghancurkan mereka, akan menelan mereka, mengalahkan mereka. Ya, bukan kita yang akan ditelan, kita yang akan menelan mereka. Ya, karena Yosua dan Kaleb ini ternyata orang-orang yang terdidik secara iman. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa keimanan itu merupakan proses pendidikan juga ya. Ada pendidikan iman. Nah, ketika seseorang mengikuti pendidikan iman yang disebut memuritan dalam Alkitab, maka orang-orang itu pasti memiliki kemampuan berpikir lebih dari rata-rata, begitu ya. Nah, bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman. Sekali lagi ya, beriman, bervisi, mempunyai visi yang berasal dari Tuhan, penglihatan yang berasal dari Tuhan, memiliki keberanian taat, setia, tekun berdoa, dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Pada saat ia dipilih sebagai pengintai, sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh roh. Itu bisa dicek di Bilangan 27 ayat 18 dan Ulangan 34 ayat 9. Perlu saya garis bawahi bahwa penuh dengan roh itu artinya orang yang benar-benar diurapi oleh Roh Kudus. Ingat ini masih doktrin perjanjian lama, di mana Roh Kudus itu hanya mengurapi orang-orang tertentu saja. Ya. Tidak seperti zaman perjanjian baru, yaitu mengurapi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ini hanya orang-orang tertentu dan Yosua salah satunya. Gitu. Next, saya kira sudah habis bagian ini. Kemudian tema-tema ya. Ini saya akan jelaskan satu-satu, pelan-pelan aja. Tema-tema kunci. Ini sangat menarik. Ternyata saya menemukan referensi yang bunyinya seperti ini ya. Selidikilah doktrin ini. Apa yang dimaksudkan selidikilah doktrin ini? Ya, kalau kita memperhatikan, maka selidikilah doktrin ini, Yosua menyinggung masalah penyelamatan. Jadi di sini sudah diperkenalkan doktrin keselamatan. Nama Yosua berarti penyelamat. Nah, beberapa orang menemukan kesamaan-kesamaan lain antara dia dan Yesus, antara Yosua dan Yesus. Lalu apakah itu apa yang dapat kita pelajari dari Rahab mengenai penyelamatan? Bisa dilihat di Ibrani 11 ayat 30. Tolong dibaca ya Bu ini. Ibrani 11 ayat 30 dan 31. Silakan Bu Dede. Siapa yang ditunjuk untuk membaca? Ibrani 11 ayat 30, Ibrani 31. 11 ayat 30 dan 31. 30 dan 31. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Oke, jadi di sini Rahab disebut namanya sebagai contoh orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, tapi kemudian dia dipilih oleh Tuhan untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan.
Dan menarik sekali ternyata Rahab itu menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Walaupun dia perempuan Sunda, tetapi mendapatkan kasih karunia. Ya, Rahab itu dipelajari, ditelusuri, maka kita menemukan bahwa Rahab itu merupakan jalur mesianik. Ya, ini luar biasa. Padahal dia jelas orang Yeriko, di mana Yeriko itu harus dihancurkan seluruhnya. Tetapi karena Rahab punya iman, maka dia membuat tindakan-tindakan yang menurut dia pribadi itu benar. Ya. Dan menurut Tuhan ternyata itu direstui gitu ya. Menyembunyikan pengintai-pengintai itu yaitu Yosua dan Kaleb sebetulnya ya. Kemudian setelah itu membuat perjanjian supaya nanti pada waktu tentara Israel yang dipimpin Yosua itu menghancurkan Jericho, dia dan keluarganya tolong dilindungi, diselamatkan. Dan itu berbicara tentang konsep keimanan. Nah, kota-kota Swaka ini menunjuk ada kota Swaka ya, Yosua 20 ayat 1 sampai 9, lalu memberikan gambaran mengenai keselamatan. Jadi keselamatan itu semacam tempat perlindungan. Kota Swaka itu misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Swaka itu kalau di dunia ini salah satu negara yang punya swaka politik itu Amerika. Ya, dulu pernah ada seorang Kristen yang mempunyai ide brilian membuat dapur umum dan makan gratis di Jalan Penataran Jakarta ini. Tapi kemudian dia diincar oleh para radikalis dan polemikus Islam. Ya, kemudian dia akhirnya difatwa mati. Nah, setelah difatwa mati, maka dia melarikan diri ke Amerika untuk memperoleh suaka politik. Dan suaka politik itu melindungi nyawanya dia sebetulnya. Orang Indonesia ada beberapa yang mendapatkan suaka politik. Dan ini rupanya digambarkan oleh kitab Yosua, yaitu kota-kota suaka. Itu gambarannya. Lalu kumpulan cerita-cerita ini bisa mendapatkan pembelajaran contoh-contoh mengenai keselamatan yang ditemukan dalam kitab Yosua. Gitu ya. Jadi Yesus itu rupanya sudah digambarkan oleh Yosua melindungi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Dan itu namanya suaka. Ya. Suaka itu sebuah kota perlindungan. Makanya kita mengenal ada istilah kota perlindungan. Itu sekalian. Lalu laksanakan petunjuk ini. Jadi di atas tadi doktrin keselamatan, lalu di sini adalah laksanakan petunjuk ini. Mari kita lihat lebih lanjut ya, apa yang dimaksudkan laksanakan petunjuk ini. Kalau kita mempelajari dengan saksama perintah Allah kepada Yosua, Yosua 1 ayat 8, kita tahu bahwa kalimat yang paling terkenal, ya renungkanlah Taurat itu, atau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya kamu beruntung dan perjalananmu berhasil. Gitu ya. Itu di Yosua 1 ayat 8. Dan carilah jawabannya, mengapa firman Allah sangat penting. Bagaimana seharusnya mempelajari firman Allah, apa tujuannya dan hasil apa yang diperoleh dari mempelajarinya. Tentunya kita tahu bahwa mempelajari firman Tuhan itu mempunyai manfaat-manfaat yang sangat real ya. Contohnya mendidik orang dalam kebenaran, kemudian menyatakan kesalahan, lalu memberikan kepada jiwa kita kesegaran. Itu kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur, Mazmur 1, kemudian kita Perjanjian Baru melihat 2 Timotius 3 bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca dan merenungkannya. Terus sebabnya jangan pernah lalai atau jangan pernah kendor semangatnya untuk membaca Alkitab. Gitu ya. Laksanakan petunjuk karena di situ terdapat petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kita menjalani perjalanan rohani kita. Lalu berikutnya adalah teladani orang ini. Siapa yang harus diteladani? Tentu saja Musa. Dan tentunya berikutnya adalah Yosua yang harus diteladani. Apa yang diteladani? Kepemimpinannya, kerendahan hatinya, ketaatannya kepada Tuhan, pergaulannya kepada Tuhan, dan ketegasannya di dalam memimpin umat yang tegar tempur. Ya. Dia tidak, mereka, ya Musa dan Yosua ini tidak pernah
kendor untuk terus melihat apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah. Dia selalu mempertanyakan kepada Allah apabila mereka menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi orang-orang banyak yang menyerang mereka, mereka selalu berbicara kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka perjalanannya benar-benar berhasil. Ya, tentu saja kita tahu bahwa Musa memang tidak masuk tanah Kanaan, tapi usia Musa pada waktu mengakhiri perjalanannya itu, walaupun nggak sampai masuk tanah Kanaan, sudah 120 tahun. Dan itu bukan berarti dia gagal, tidak, berhasil. Dia berhasil menghantar bangsa Israel dan khususnya Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Di ambang pintu masuk itulah Musa berakhir ya perjalanannya. Kemudian berikutnya adalah hindarilah kesalahan-kesalahan ini. Apa yang dimaksudkan hindarilah kesalahan ini? Yosua merupakan kitab yang penuh kejujuran, yang mencatat bukan saja keberhasilan umat Allah, tetapi juga kegagalan-kegagalan mereka. Contohnya, waktu ada seorang yang bernama Akang, lalu pada waktu Tuhan menyuruh supaya Ai itu dimusnahkan, dan jangan ada yang menyembunyikan harta yang dirampas itu, gitu ya. Rupanya akan tergiur ya, ketika dia merampas harta lalu menyembunyikan sebagian, dan itu dosa itu menyebabkan mereka mengalami kekalahan. Jadi juga pernah ada kegagalannya, gitu ya. Pada waktu mereka tidak taat kepada Tuhan, pada waktu bangsa itu ada yang menyeleweng atau ada yang tidak taat, ada yang tidak menjaga kekudusan, gitu ya. Apa yang harus diajarkan kepada gereja masa kini? Ya, tentunya prinsip-prinsipnya tidak berubah. Ya, gereja itu harus tetap menyala, menyala dalam artian Roh Kudus itu harus tetap memimpin. Roh Kudus harus tetap mengurapi gereja supaya gereja mempunyai kemampuan untuk mentaati firman Allah. Dan firman Allah harus diajarkan juga secara penuh, ya. Diajarkan secara sistematis, teratur, supaya jemaat Tuhan boleh bertumbuh. Ingat bahwa pertumbuhan itu oleh karena pembacaan dan perenungan kitab suci, tetapi juga oleh karena persoalan-persoalan hidup serta penganiayaan. Gitu. Lalu jelaskan upacara-upacara ini. Apa yang dimaksudkan jelaskan upacara-upacara ini? Yosua mencatat pendirian batu-batu peringatan. Yosua 4 ayat 1 ayat 24. Lalu penyunatan Yosua 5 ayat 2 sampai 9. Dan ini penting sekali tentang penyunatan ini karena ini adalah tanda janji, tanda perjanjian. Lalu perayaan Paskah Yosua 5 ayat 10. Upacara pengikatan Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Dan pembangunan sebuah mezbah itu juga diterapkan, dilaksanakan oleh Yosua, yaitu Yosua 22 ayat 10 sampai 34. Lalu kita bisa mencari upacara-upacara yang lain yang serupa yang mungkin dapat kita temukan di masa-masa modern ya seperti sekarang ini. Tentunya prinsip-prinsipnya tidak berubah. Yang namanya penyunatan itu adalah kata lain dari kelahiran baru, ya, kelahiran baru. Yang disunat adalah hatinya. Kemudian misalnya perayaan Paskah, tentunya perayaan Paskah masih memperingati Paskah Israel, yaitu tulah ke-10, tetapi juga memperingati Yesus Kristus yang disalibkan di Gunung Golgota. Nah, begitu banyak prinsip yang sama itu masih diterapkan sampai di hari-hari akhir atau zaman modern ini. Lalu berikutnya, pikirkanlah hal-hal adikodrati. Apa yang dimaksudkan? Pikirkanlah hal-hal adikodrati. Allah digambarkan sebagai Allah adikodrati. Artinya yang melampaui akal sehat kita, yang melampaui rasio kita. Ya, Tuhan itu tidak bisa dimasukkan akal karena Tuhan itu melampaui akal. Nah, di mana tempat hal-hal yang adikodrati dalam dunia sekuler modern? Banyak sekali. Banyak kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Ya, Tuhan melakukannya dengan sangat luar biasa. Itu sampai hari ini. Walaupun dulu begitu
jelas karena perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu dipenuhi dengan mujizat-mujizat ilahi dan peristiwa-peristiwa adikodrati. Contohnya kayak tiang awan, tiang api, kemudian penghancuran kota Yeriko, temboknya yang dihancurkan dan Yeriko hancur. Benar, itu juga semua adalah merupakan hal-hal yang adikodrati. Dan sekarang pun masih bisa terjadi, baik secara individu orang percaya maupun komunitas orang percaya. Ya. Ini tema-tema kunci sudah selesai. Kita next, lanjutkan. Lalu tujuan dari kitab Yosua ditulis sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah di dalam menggenapi janji-janji dalam perjanjiannya kepada Israel mengenai tanah Kanaan. Itu tertulis begitu jelas di Yosua 23 ayat 14. Mungkin bisa dibaca, Bu Didik. Yosua 23 ayat 14. Lalu yang lain bisa Yes. mempersiapkan Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Oke, Yosua 23 ayat 14 ya. Ya. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Nah, Yang Yosua lain? 23 ayat 14 ini berarti apa? Janji yang digenapi, yang dipenuhi oleh Tuhan. Nah, janjinya di mana? Di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Silakan bacain. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Ya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Oke. Janjinya sudah diucapkan di kitab Kejadian. Penggenapan dari janji itu di Yosua 23 ayat 14. Jadi cukup jelas ya, Ibu sekalian ya. Lalu kemenangan-kemenangan menaklukkan disebut sebagai ini kayaknya kacau nih kalimatnya yang saya tulis. Menaklukkan disebut sebagai tindakan penebusan Allah bagi Israel dan tindakan penghukuman atas kebudayaan Kanaan yang merosot. Apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan Kanaan yang merosot? Ulangan 9 ayat 4. Tolong dibaca. Ulangan 9 ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Nah, ini sikap rendah hati. Perhatikan, bukan karena jasa-jasaku, bukan karena kepemimpinanku, tapi karena memang Allah harus menghukum mereka yang kebudayaannya itu merosot. Merosot itu kebudayaan ini maksudnya apa ya? Ini adalah sistem penyembahan atau sistem sosiologi atau sosial yang ada di Kanaan itu semuanya melawan kebenaran Allah. Itu maksudnya. Budaya merosot itu seperti itu. Dan itu harus dimusnahkan. Perintah Tuhan sangat jelas, tegas, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Harus dimusnahkan orang-orang yang sudah nggak mungkin diperbaiki lagi itu. Itu maksudnya begitu. Teman sekalian. Next. Ciri-ciri khasnya. Pertama, kitab ini menjadi kitab sejarah perjanjian lama pertama yang melukiskan sejarah Israel sebagai bangsa di Palestina. Sekali lagi, pembentukan sebagai satu bangsa yang menduduki sebuah negeri itu adalah bangsa Israel. Ini dilukiskan dalam sejarah begitu jelas. Khususnya di kitab Yesaya. Lalu kitab Yosua, Yosua maksud saya. Kitab Yosua memberitahukan pengetahuan banyak tentang kehebatan hidup Yosua selaku pilihan Allah untuk menyelesaikan tugas Musa. Tugasnya ini maksudnya ialah menegakkan Israel sebagai umat perjanjian di tanah
perjanjian. Sekali lagi ya, umat perjanjian di tanah perjanjian. Makanya kalau sampai hari ini Israel tetap menjadi sorotan dunia, ya tidak mengherankan karena memang mereka adalah umat perjanjian dan mereka hidup di tanah perjanjian. Tapi kan selalu diusir, selalu diancam, selalu diteror dan seterusnya. Namun jangan lupa bahwa pembela Israel itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya seberapa kuat ancaman, seberapa kuat teror yang dilakukan oleh pihak lain, negara-negara sekitarnya, itu tidak membuat Israel gentar. Karena secara iman, mereka percaya bahwa Tuhan Allah itu di pihak mereka. Itu pengertiannya. Oke, selanjutnya, masih ciri-ciri khasnya. Kitab ini mencatat banyak sekali mukjizat ilahi demi Israel. Ya. Dua yang paling menakjubkan ialah kejatuhan Yeriko. Ya. Ini kisah yang sudah kita baca dan sangat heroik sekali. Dan perpanjangan waktu siang hari pada saat pertempuran di Gibeon. Di situ disebutkan dan di Yosua 10 ini, khususnya nanti ayat belasan itu disebutkan, ayat 12 sampai ayat 13 gitu ya. Bisa dibaca ayat itu ya. Yosua. Ini Yohanes ini adalah penggenapannya, tapi Yosuanya yang saya ingin dibacakan. Yosua 10 ayat 12-13. Silakan. Yosua 10 ayat 12 dan 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Amin. Nah, kalau kita perhatikan kasus ini agak sedikit membingungkan. Karena menurut tata surya, matahari itu kan pusat. Artinya matahari itu berhenti. Memang berhenti. Jadi nggak perlu dihentikan sebetulnya. Iya benar nggak? Kira-kira. Iya kan? Kan dia pusat tata surya. Jadi planet-planet lain itu mengelilingi matahari kan begitu. Berarti kalau begitu yang berhenti apanya gitu? Menurut saya ya buminya yang berhenti. Gitu. Sehingga ada perpanjangan waktu. Tetapi di sini memang ditulis matahari yang berhenti. Gitu ya. Menarik sekali. Tetapi intinya adalah perpanjangan waktu siang hari pada saat pertempuran di Gibeon terjadi. Itu intinya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, inilah kitab Perjanjian Lama terkemuka yang tadi sudah saya singgung di depan, yang menggambarkan konsep perang suci. Nah, tadi juga sudah saya singgung ini sebagai suatu tugas khusus dan terbatas, yang ditetapkan Allah di dalam konteks sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan itu ada di dalam perjalanan bangsa Israel. Dan itu memberikan gambaran yang cukup jelas bagi perjalanan orang Kristen. Dan Paulus mengutipnya dengan sangat jelas bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir itu menggambarkan dunia ini kepada tanah perjanjian menggambarkan surga, itu gambaran dari perjalanan bangsa kita orang Kristen dari dunia yang jahat ini kemudian disisihkan, kita disebut eklesia, gereja, lalu masuk ke dalam kekekalan yang akan datang. Itu yang maksudnya. Oke, next. Peristiwa di Bukit Kasdi. Nah, ini yang tadi kita baca ya. Tapi sekali lagi saya ulang, saya baca. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu
membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi ini merupakan peristiwa adi kudrati yang tidak bisa dikendalikan oleh kemampuan oleh manusia yang terbatas. Itu hanya bisa dikendalikan secara ilahi oleh Allah sendiri. Begitu. Next. Supaya nanti punya banyak waktu untuk tanya jawab ya. Ciri-ciri khas manusia ya. Kitab ini menekankan 3 kebenaran besar mengenai hubungan Allah dengan umat perjanjian. Pertama adalah kesetiaannya, kesetiaan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia. Bahkan ketika umatnya kita tidak setia, Allah tetap setia. Itu kata Alkitab. Lalu berikutnya kekudusannya. Allah itu kudus adanya, mutlak, absolut, dia kudus, tidak tersentuh dan tidak tercemari oleh dosa dan kesalahan. Gitu. Jadi Tuhan bukanlah asal muasal atau menjadi sumber dari kesalahan. Yang menjadi sumber kesalahan adalah iblis, gitu ya, malaikat yang dibuang, gitu, yang memberontak kepada Allah, itu sumbernya. Lalu keselamatannya. Tentunya kita tahu bahwa seluruh kitab Yosua itu berbicara tentang gambaran keselamatan. Jadi kalau Yosua disebut sebagai gambaran dari Yesus, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga Yesus membawa kita kepada kemuliaan atau tanah surgawi. Gitu. Next. Ini hanya gambar-gambar berikutnya kesetiaan Allah. Ya, tak terkekang dan tidak terkungkung oleh manusia. Kesetiaan Allah itu betul-betul kesetiaan yang absolut, yang tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh sikap manusia. Allah tetaplah Allah yang setia. Berikutnya, kekudusan Allah. Kekudusan Allah itu tercermin di dalam 10 perintah Allah. Ya, hukum-hukum Allah itulah kita melihat bahwa Allah itu begitu kudus. Sehingga semua orang yang mau bersekutu dengan Allah, dia harus kudus dan suci ada. Namun faktanya tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan firman Allah sehingga betul-betul disebut suci. Tetap manusia gagal, untuk sebabnya memerlukan karya penebusan. Oke, next. Lalu rancangan keselamatan yang sempurna. Tentu saja penggenapannya adalah seputar Taman Getsemani sampai Gunung Golgota yang kita lihat itu. Ini keselamatan dari Tuhan. Next. Masih ciri khas, kitab ini menekankan pentingnya mempertahankan warisan tentang tindakan-tindakan. Warisan tentang tindakan-tindakan penyelamatan Allah demi umatnya. Dan pentingnya melestarikan warisan tersebut dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi. Ini yang oleh Tuhan disuruh, ya, semua umatnya disuruh supaya mengajarkan hal ini kepada anak cucu, seperti yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 itu, saudara sekalian. Jadi Allah yang esa, Shema Israel, dan semua orang, anak cucu, generasi itu harus diajari apa itu artinya takut akan Tuhan dan bagaimana mempunyai sikap takut akan Tuhan dan seterusnya. Nah, kisah panjang dalam kitab ini mengenai pelanggaran akan dan hukumannya di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Kisahnya sudah saya singgung di depan, tetapi kisahnya sangat menarik untuk diperhatikan. Kalau nanti misalnya punya kesempatan yang lebih luas, kita bisa mengulang membaca ayat-ayat itu. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat hebat oleh Ai yang negaranya tidak terlalu besar atau kerajaannya nggak terlalu besar karena adanya kesalahan atau tidak menjaga kesucian hidup. Pasti akan mengalami kekalahan. Apabila kita sebagai orang Kristen juga tidak menjaga kekudusan hidup, kita pasti akan mengalami kekalahan rohani yang luar biasa. Dan bisa jadi kita menjadi begitu berantakan hidup keimanan kita ya. Nah, bersama dengan berbagai nasihat, peringatan, dan hukuman lainnya,
menekankan pentingnya takut akan Tuhan di dalam hati umat Allah. Next. Garis besarnya yang saya ambil cuma beberapa saja. Yang detailnya nggak usah. Pertama adalah di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 15. Ini persiapan untuk masuk dan menduduki Kanaan atau tanah perjanjian. Lalu garis besar yang kedua adalah penaklukan tanah yang dijanjikan. Ini pasal 6 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 7. Lalu berikutnya membagi tanah sebagai milik pusaka terdapat di pasal 13 ayat 8 sampai pasal 22 ayat 34. Lalu berikutnya adalah amanat-amanat yang terakhir ya untuk perpisahan Yosua karena dia akan dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuannya di surga. Yaitu pasal 23 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 28. Ini sudah tuntas, berarti garis besarnya seperti itu, saudara sekalian. Dan kalau kita mau detailnya ya bisa melihat di referensi begitu banyak buku Bible Study. Oke. Lalu penggenapan dalam perjanjian baru, ini slide terakhir sepertinya. Penggenapan dalam perjanjian baru, nama Yosua itu di dalam bahasa Ibrani Yehosua atau Yesua adalah nama Ibrani yang sepadan dengan Yesus dalam perjanjian baru. Ya. Jadi nama Yehosua atau Yesua itu sepadan dengan kata Yesus dalam perjanjian baru. Kemudian berikutnya di dalam peranan menuntun Israel memasuki tanah perjanjian, Yosua menjadi lambang perjanjian lama dari Yesus yang berperanan untuk membawa banyak orang masuk pada kemuliaan. Itu ayat-ayatnya cukup banyak ya, tetapi kita bisa melihat di Ibrani 2 ayat 10, Ibrani 4 ayat 1 sampai 13, lalu 2 Korintus 2 ayat 14. Saya kira nanti dibacanya bisa sambil bertanya ya. Sebagaimana Yosua yang pertama menggunakan pedang hukuman Allah yang dahsyat dalam penaklukan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Demikian pula Yosua kedua, yaitu Yesus, akan menggunakannya dalam penaklukan atas bangsa-bangsa pada akhir sejarah. Jadi ini tercermin di Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat 16. Tuntas sudah rangkuman atau pengantar kitab Yosua. Apabila ada yang kurang jelas, saudara sekalian bisa bertanya atau memberikan komentar juga boleh, memberikan refleksi juga boleh, kesaksian juga boleh. Bagaimana kesaksian Anda selama mempelajari kitab Yosua? Apakah ada peristiwa-peristiwa adikodrati yang terjadi dalam hidup Anda? Nah, begitu itu bisa menjadi kesaksian. Saya kembalikan kepada Bu Dedek sebagai host pada hari ini. Silakan Bu. Tuhan Yesus Oke, memberkati. makasih Pak Tim ya. Ini saya catat banyak banget nih ya. Banyak banget yang harus saya kembali buka-buka lagi tentang kitab Yosua. Sebelum dilanjut, barangkali ada ibu-ibu yang akan bertanya atau seperti yang tadi Pak Tim bilang memberikan kesaksian juga boleh ya. Silahkan Bu. Saya mau tanya Bu Dede. Ya, silakan Bu Joli. Baik. Jadi Pak Tim, ini di Yosua 13 itu kan ada daerah-daerah yang belum direbut ya. Nah, ini Yosua kan sudah menjadi tua seperti itu dan dia mengatakan masih banyak wilayah yang belum diduduki. Nah, pertanyaan saya adalah apakah daerah-daerah yang belum direbut gitu itu adalah maksudnya daerah-daerah yang tadi tuh ya, yang apa namanya, ada hubungannya dengan apa tadi yang merosot itu. Jadi budaya yang merosot ya. Jadi mereka menyembah Allah yang lain sehingga daerah-daerah tersebut perlu direbut karena kan kalau kami membaca runtutan Yosua ini kan perebutan-perebutan wilayah itu kan dengan perang gitu ya. Artinya yang direbut wilayahnya itu adalah memang yang mengalami kemerosotan tadi ya, wilayah-wilayah yang
mengalami kemerosotan sehingga memang mereka harus dihanguskan, di bumi hanguskan dan wilayahnya itu direbut oleh Israel gitu ya Pak ya. Iya, iya, betul, betul. Oh, oke, Jadi jadi ada mm-mm. pertanyaannya ada hubungannya dengan kemerosotan moral atau kemerosotan Iya, budaya tadi? iya itu ya maksudnya ya. Ya, Atau tentunya ada. mm-mm. Oh, oke. Ada hubungan. Dalam kitab Yosua pasal 13 itu dijelaskan Mm-mm. bahwa ada banyak daerah di tanah Kanaan yang belum berhasil direbut kan Mm-mm. oleh bangsa Israel. Meskipun Yosua sudah lanjut usia, ya kan? Mm-mm. Ini sudah tua nih. Nah, daerah-daerah yang belum dikuasai ini termasuk wilayah bangsa Filistin. Ingat ya, Mm. bangsa Filistin asli loh ya, bukan yang Filistin sekarang, bukan Palestina sekarang ya. Nah, kemudian Gesur, Ma'akat, dan beberapa lainnya. Alasan dibalik tidak direbutnya daerah-daerah ini tidak langsung dijelaskan sebagai akibat dari budaya yang merosot. Nggak langsung disebut sebagai budaya yang merosot. Namun ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan terkait hubungan antara keberhasilan militer dan kondisi budaya atau rohani. Sekali lagi ya, militer itu berbeda dengan kemerosotan budaya dan rohani. Mm. Kita harus ingat bahwa kemerosotan kerohanian itu juga selalu berhubungan dengan budaya setempat. Itulah sebabnya jangan sampai kita menjadi Kristen kultural. Pernah mengenal istilah itu? Mm. Kita harus menjadi Kristen Alkitabiah atau Kristen Biblikal. Itu kalau diterapkan sekarang. Kalau Kristen kultural itu biasanya mengikuti budaya bahkan tanpa memperhitungkan dan mengkalkulasi apakah budaya itu mempengaruhi keimanan kita atau tidak. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa membedakan budaya yang sesuai dengan Alkitab, budaya yang netral, ya, dan budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Tentu yang kita pilih yang sesuai dengan Alkitab dan netral. Yang netral nggak apa-apa. Misalnya contohnya kita mempunyai karawitan atau musik kearifan lokal. Kita ikuti aja itu kan netral. Tetapi kalau sudah ada muatan spiritualnya, yang itu merupakan kemasan ritual untuk menyembah berhala yang bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kita tolak. Itu contohnya ya. Nah, kita lihat bahwa ketaatan kepada Tuhan dalam kitab suci itu merupakan keberhasilan atau kegagalan bangsa Israel. Israel seringkali gagal bahkan dihukum secara luar biasa oleh Tuhan karena kegagalan mereka di dalam menguduskan nama Tuhan. Itu, Bu Joli. Nah, Baik jadi sekali sama lagi bahwa mm-mm. ya itu jawaban sementara itu ya. Ya, baik sama satu lagi Pak ini ketika membaca soal pembagian wilayah gitu ya, termasuk juga pusaka. Nih, milik pusaka itu saya membaca bahwa contohnya di yang kebetulan di depan mata. Jadi di Yosua 13 ayat 33 ya. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Lalu di 14 Yosua 14 ayat 3 ya yang Ya, di bagian tengah-tengahnya tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka. Nah, di sebelumnya saya juga ada sebelumnya pernah membaca bahwa suku Lewi juga tidak mendapatkan wilayah gitu. Nah, itu kira-kira apa yang membedakan dengan suku-suku yang lain gitu, Pak? Jadi suku Lewi ini tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Walaupun memang ya, dikatakan sudahnya Tuhan Allah Israel dia yang menjadi milik pusaka mereka gitu kan. Seperti itu. Artinya bangsa-bangsa lain itu gimana? Suku-suku lain maksud saya itu gimana? ya. Kalau itu sebenarnya sudah dijelaskan di kitab Imamat dan juga kitab Ulangan, dan bahkan Keluaran ya, yang merupakan buku harian dari Musa dalam memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku dan ada satu suku yang dikhususkan untuk mengelola rumah Tuhan. Rumah Tuhan belum ada waktu itu. Tetapi di waktu itu ada kemah suci yang harus dibuat oleh Musa. Ya kan? Kenapa kok suku Lewi? Ya sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya. Tuhan justru yang menetapkan dan mengatur semuanya.
yaitu suku Lewi itu adalah keturunan Harun ya, yaitu keturunan imam. Itu memang dikhususkan. Mereka tidak diberikan tanah atau bagian wilayah atau garapan tanah karena mereka diberikan tugas khusus untuk mengelola, mengurus rumah Tuhan. Kalau di kepemimpinan Musa berarti kemah suci, kalau di Yosua nanti ada bukan kemah ya, tapi kayak rumah-rumah yang sudah mulai dibikin, nanti sampai zaman Salomo baru rumah Tuhan dibuat, itu disebut Bait Allah. Itu harus diurus oleh suku Lewi, disebut suku imam, begitu. Nah, kalau kita terus menelusuri itu, maka keimaman suku Lewi itu kemudian diteruskan di dalam Ibrani. Ya, di dalam kitab Ibrani dijelaskan tentang keimaman. Namun ada tambahan, keimaman suku Lewi diwarisi oleh keimaman Yesus. Namun keimaman Yesus itu tidak semata-mata diatur di dalam ketentuan-ketentuan untuk suku Lewi, tetapi Melkisedek. Ingat ya, Melkisedek. Artinya ada peningkatan kualitas dari imam-imam suku Lewi kepada imam Yesus Kristus. Kalau imam suku Lewi itu, lalu imam besarnya itu membawa darah setiap tahun untuk pengampunan dosa masuk ke dalam bait suci, ya kan? Tetapi kalau Yesus Kristus membawa darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Jadi ada peningkatan kualitas. Itu kalau pewahyuan dilihat secara menyeluruh dari Alkitab, gitu. Jadi sekali lagi bahwa suku Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk mengurus rumah Tuhan. Oke, Apakah Pak. itu berarti pendeta sekarang? Iya, Bisa pendeta. jadi, ya. Tapi jangan lupa satu suku loh, bukan satu keluarga loh ya, bukan satu pribadi loh ya. Nah sekarang repotnya nih persembahan-persembahan semua masuk ke satu pribadi atau satu keluarga. Ya, itu yang nggak boleh. Harus satu suku itu artinya ya kaum imam, artinya semua para pendeta, penilik dan penatua itu harusnya dapat semua, dibagi secara proporsional gitu mestinya. Tapi sekarang aneh sih, gereja-gereja otonom itu kadang-kadang yang aneh, yang sekarang disoroti dalam pembahasan di setiap podcast media sosial, mengerikan sekali. Sekali. Saya bilang memang itu salah. Yang benar itu ya persepuluhan dimasukkan ke perbendaharaan rumah Tuhan lalu dibagi untuk seluruh suku. Ya. Harusnya begitu. Yang benar itu ya gereja-gereja yang menerapkan konsep seluruh suku itu bukan satu pribadi atau keluarga. Itu tambahan Bu Joli. Agak melebar karena ini Iya. ada di pikiran saya. Baik, terima kasih, Pak. Mari Oke, Bu terima Joli. kasih Bu Joli, terima kasih juga Pak Tim. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu yang lainnya? Saya mau nanya dulu ya Pak Tim ya, sebelum yang lainnya Ya, nanti. boleh. Silakan Bu. Ini tentang orang Yebus. Sebenarnya saya Betul. memang dulu sempat dikasih tahu sih tentang orang Yebus. Cuma yang saya heran itu, kenapa orang Yebus ini dibiarkan? Padahal kan sebenarnya di Yosua 3 ayat 10 itu kan orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, Amori, dan Yebus itu harus dihalau. Sebenarnya bukan untuk dibinasakan ya, dihalau itu berarti disingkirkan. Tidak boleh ada di Ya, kalangan orang-orang Israel karena nanti akan mengkontaminasi bangsa Israel itu sendiri dalam hal penyembahan dia kepada Allah gitu kan. Bahkan ada juga saya lupa sih ayatnya di satu kitab juga di Yosua juga kalau nggak salah. Itu sempat terjadi meskipun orang Yebus ini istilahnya apa ya? Jadi dia itu bukan menjadi orang yang nomor satu gitu, tapi nomor dua di bangsa itu. Tapi sempat ada pembicaraan mengenai kawin dan mengawinkan. Nah ini yang saya heran, kenapa kok orang Yebus ini dibiarkan? Kalau memang itu nanti akan mengkontaminasi. Dan ini sebenarnya memang akhirnya orang Yebus ini kan diusir ya pada masa Daud ya. Waktu itu ada perintah khusus dari Allah kepada Daud untuk orang Yebus. Ini yang jadi pertanyaan saya. Bisa Pak? Itu aja mungkin. Satu dulu. ya, itu menarik sekali. Itulah bagian dari kesalahan bangsa Israel membiarkan suku Yebus yang seharusnya dihalau, tapi mereka memilih untuk kompromi. Ya.
seolah-olah ini adalah tindakan sosiologis, tindakan humanis kan gitu ya, Iya. seolah-olah. Tetapi persoalannya mereka tidak memperhatikan bahwa Tuhan memerintahkan supaya mereka dihalu, Mhm. bukan dibiarkan hidup bersama mereka. Nah, nanti kalau sudah dibiarkan bersama hidup kan pasti ada toh yang tertarik satu sama lain, apalagi kalau hubungannya dengan laki-laki perempuan ya kan. Mhm. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Siapa yang bisa menjaga, yang bisa mengontrol setiap hari? Padahal ada perintah bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu jangan kompromi baik dengan sistem kawin silang Mhm. ataupun bertukar apa komoditi, nggak boleh, karena Mhm. mereka itu benar-benar memang penyembah-penyembah berhala yang harus dimusnahkan sebenarnya begitu. Ketika kompromi itu terjadi, jadi kata kuncinya kompromi, Bu. Ketika Mhm. kompromi terjadi, maka dosa sudah menjadi lingkaran setan buat mereka. Sulit sekali untuk keluar dari itu. Seperti sekarang kan begitu yang terjadi di Israel kan. Kenapa Tuhan sepertinya tidak pernah berhenti mendisiplinkan bangsa Israel? Karena Mhm. bangsa yang kompromi itulah yang menyebabkan seperti itu. Dan itu juga gambaran sama dengan kita. Orang-orang Kristen yang masih kompromi dengan dosa, itu nggak henti-hentinya Tuhan mendisiplin kita. Betul nggak, Bu? Iya. Nggak, tetap dihajar oleh Tuhan. Ya Mhm. salahmu dewe, nggak tegas. Gitu. Iya. Saya kira itu ya pelajaran rohaninya. Itu, Bu. Jadi jadi ada yang nggak lolos siapa ya sebenarnya ya. Ya, ada yang nggak lolos. Mhm. Nanti yang meloloskan terakhir kan Tuhan. Tuhan akan membedakan antara orang yang beriman dan orang yang nggak beriman. Bahkan disebut domba dan kambing. Ya kan? Iya. Disebut gandum dan ilalang kan begitu. Jelas banget loh dalam Alkitab itu. Ya, nanti Tuhan yang memisahkan. Sekarang dibiarkan memang. Seolah-olah kita dibiarkan hidup bersama-sama gitu. Tapi nanti ada waktu di mana waktu menuai di mana harus dipisahkan antara orang yang beribadah kepada Tuhan sama tidak. Sekarang Mhm. kita masih bingung, Bu, yang asli yang mana, yang palsu yang mana kan? Mhm. Kita bahkan nggak bisa mendeteksi dengan baik. Tetapi dalam kedalaman hati itu Tuhan tahu. Kristen asli atau palsu Tuhan tahu. Ya kan? Itu yang menjadi pelajaran penting buat kita. Amin. Oke, oke, thank you Pak ya. Meskipun Ya. sebenarnya kadang-kadang jadi gemes juga ya gitu kan, kenapa sih harus dibiarkan, ya kan? Terus yang kedua Pak ini saya nyatet juga, Kitab Orang Jujur ini ada berapa berapa apa sih berapa ayat yang mencatat mengenai Kitab Orang Jujur, ya kan? Di Oh ya. Yosua sendiri ada juga tertulis Kitab Orang Jujur. Maksudnya apa itu Pak? Ya, kita orang jujur. Apa yang dimaksud dengan Kitab Kehidupan? Bukan kan? Bukan, ntar dulu. Ntar cari jawaban yang paling tepat ya. Apa yang dimaksud dengan kitab orang jujur menurut kitab Yesaya? Kitab Yosua, sorry. Kenapa saya nanya takutnya nanti ada murid yang nanya Pak? Pasti, Bu, karena itu kalimat nyeleneh loh. Iya Kalimat benar. kalau kita mengatakan ada kitab orang jujur, berarti ada kitab orang nggak Orang jujur. tidak jujur. Oh, Kebalikannya. itu persoalannya. Nah, kitab orang jujur atau kitab orang benar disebut dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 13 khususnya. Nah, teks tersebut mengacu pada suatu sumber yang tampaknya sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui. Nih, ingat ya. Ayat itu menceritakan tentang peristiwa ajaib ketika matahari dan bulan berhenti bergerak atas permintaan Yosua selama pertempuran melawan orang-orang Amori. Itu hubungannya sama itu. Ya. Agar bangsa Israel memiliki cukup waktu untuk memenangkan pertempuran. Jadi kalau begitu apa yang dimaksudkan lalu berhentilah matahari. Ini kan kita kurang jujur nih. Kita kan waktu itu di zaman itu loh, zaman Yosua. Kan belum ditemukan ilmu tata surya toh, Bu. Benar nggak? Belum Ya. ditemukan. Ya. Ya, belum ada yang mengatakan bahwa matahari itu pusat tata surya. Kan itu zaman modern ketemunya. Nah, Di abad 15 ke sini. Nah, sedangkan Yosua itu abad
14 sebelum Masehi loh. Selisihnya berapa tuh 3.000 tahun dari sekarang. Dari sejak itu kemudian ditemukannya itu 3.000 tahun. Bentangan waktu yang sangat panjang sekali. Nah, sekarang ditemukan yang namanya tata surya. Tata surya berarti matahari sebagai pusat tata surya. Yang berkeliling apa? Ya bumi, ya bulan. Bulan bahkan mengelilingi bumi juga. Itu apa revolusi Revolusi. dan rotasinya ya kan. Itu kita sudah ngerti lah waktu di SMP semua itu. Nah, persoalannya kita orang jujur itu, yang ini kan orang jujur begini. Kalau kita siang hari keluar, yang berjalan itu matahari apa bumi? Kita sekarang nih. Sekarang bumi yang Kalau kita keluar dari rumah pagi-pagi melihat matahari terbit di timur, di ufuk timur, nanti tenggelamnya di barat. Itu itu Maya sepertinya, sebetulnya. iya kan? Itu Sepertinya kan, perputaran Maya. Heeh. sepertinya kan Pada matahari dasarnya yang enggak kan. bergerak kan? Benar nggak? Lah Mm-mm. waktu itu berpikirnya seperti itu, Bu. Matahari itu yang bergerak dari timur ke barat. Padahal faktanya buminya yang mengelilingi matahari sih. Mm-mm. Dari timur ke barat kan begitu. Nah, kita kurang jujur seperti itu sudah tidak ditemukan sekarang. Jadi menurut saya ini jujur pada saat itu memang belum mempunyai ilmu seperti itu. Dan dia mengatakan, waduh matahari yang berhenti gitu kan. Jadi Padahal mungkin maksudnya tidak ada pembohongan gitu maksudnya mungkin ya Pak nggak ya. ada pembohongan yang dia Hmm. lihat, yang dia tulis. Itu maksudnya. Yosua saya yakin dia belum mendapatkan ilmu tentang pusat tata surya waktu itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau menafsir Alkitab kita harus sesuaikan ini terbit di tahun berapa gitu. Kalau bahasa aslinya apa Pak? Bahasa aslinya apa tuh? Dari kita boleh jujur. Bahasa Ibrani atau Yunani? Yunani kali ya ini kan. Oh, Oh, sorry, Yosua tuh Ibrani ya, bahasa Ibrani. ya, jujur itu identik dengan kados, Bu, bahasa Ibrani. Hmm. Kudus. Jujur itu Hmm. orang polos itu. Nah, cuma sayangnya sekarang mempunyai makna yang agak berbeda. Polos itu identik dengan goblok. Iya, iya. Jadi, sekarang pilih deh. Goblok jujur atau pinter soge. Gak bisa atau aja kan? Bingung kan? Atau aja. Udah banyak ilmu sekarang soalnya. Atau aja. Oke deh, thank you Oke. ya Pak yang kedua. Yang ketiga nih, saya masih ini lagi. Tadi disebutkan. Nggak apa-apa ya, nanti yang lain ibu-ibu boleh ya. Sejarah Kita Israel sebagai bangsa Palestina. Sejarah Israel sebagai bangsa Palestina. Berarti itu tuh Israel tinggal di daerah Palestina atau memang Israel sebagai bangsa Palestina? Ini saya pengen ini nih kejelasan. jadi begini, Bu. Filistin Mhm. itu bangsa Palestina itu Filistin. Palestina sekarang kan? Bukan, iya Oh betul, bukan. lokasinya betul. Cuma Ah, istilahnya beda. Bangsa Filistin yang disebutkan dalam Alkitab itu adalah suku Filistin yang sudah musnah, yang mereka asalnya dari Pulau Kreta. ah. Sudah musnah, Bu, itu sudah dimusnahkan di zaman Yosua itu. Ya, walaupun tidak seluruhnya ya, tapi secara kebangsaan mereka sudah tidak punya hak lagi atas tanah itu, karena sudah direbut dengan cara peperangan kan, bener ya? Ya. Tapi yang Palestina itu adalah penamaan baru oleh Kekaisaran Ottoman. Ingat di abad berapa itu? Saya agak lupa abad berapa. Tapi itu kemenangan bangsa Arab ya yang mempunyai agama Islam terhadap wilayah kekaisaran itu. Begitu luas, Bu. Itu yang Hmm. kemudian memberikan nama Palestina yang sebagian diduduki oleh orang-orang Arab. Oke. Jadi orang Arab itu bukan bangsa Palestina loh. Mhm. Mhm. Ya, faktanya orang-orang Arab ini juga ya loh, yang sudah banyak memeluk agama Kristen. Sekarang ya. Iya, yang sekarang ini. Makanya jumlah orang Kristen yang ada di Palestina itu dibandingkan jumlah orang Kristen yang ada di Israel itu lebih banyak jumlahnya. Hmm. Begitu, Bu. Nah, kalau begitu
apakah Israel itu tinggal menduduki Palestina sebagai penjajah atau bukan? Itu pertanyaannya harusnya begitu. Iya. Bukan, itu kan framingnya teman-teman kita yang tidak ngerti. Jadi kalau kita melihat pembagian tanah di zaman Yosua itu, khususnya pasal 13 sampai pasal 16 kalau nggak salah ya, pembagian tanah itu selesai. Dan wilayahnya itu semua tertulis. Jadi bangsa Israel 12 suku ini nih yang dipangkas satu suku Lewi, 11 suku itu mendapatkan bagian tanah secara luas seperti yang tertulis dalam kitab Yosua. Paham ya, Bu ya? Jadi kalau gitu bangsa Israel itu menduduki Palestina apa menduduki tanahnya sendiri? Kanaan. Namanya tanah pusaka ya, tanahnya sendirilah. Tapi ingat, dalam pergolakan politik dan peperangan, bangsa Israel pernah menjadi diaspora. Artinya bangsa ini pernah hilang secara apa namanya, institusional, hilang karena apa? Diaspora. Karena mengalami kekalahan perang toh. Tapi kemudian tahun 1948 Inggris ya toh, membuat semacam, bukan referendum ya, tapi semacam keputusan dari seorang penjajah Inggris, itu dikembalikan ke orang-orang Israel yang tersebar tadi. Sehingga tahun itu mereka kembali ke tanah perjanjian. Oke. Dan bagaimana dengan orang-orang Palestina yang tidak berbangsa Israel, yang bangsa Arab? Makanya pernah ada keputusan resolusi PBB itu two state, dua negara yang berdampingan. Tapi ketika itu disahkan, yang menolak justru orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa Arab di sekitarnya. Itu problemnya, Bu. Jadi kalau gitu, sekarang ini apa yang dipegang oleh Benyamin Netanyahu dan bangsanya itu benar apa salah? Ya benar menurut Alkitab, tapi salah menurut orang Arab, salah menurut orang Indonesia juga. Maka Indonesia turut memperjuangkan supaya Palestina dimerdekakan. Padahal sudah dikasih kemerdekaan. Tahun 2006 saya sempat ke sana, itu ada tembok pembatas antara Israel sama Palestina. Dan kuburan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan itu di Bethlehem, itu di otoritanya Palestina, bukan di Israel. Gitu loh. Jadi kita ini jujur, ini bukan pergolakan agama sebenarnya, tapi politis dan wilayah yang jadi masalah. Begitu. Ya nanti kalau diskusi itu nanti bisa kena kena shoe nanti. Sebenarnya pengen nanya lagi sih Pak nanti, tapi ini kan karena masuk. Jadi cut dulu deh nanti kalau misalnya Japri aja. Oke Itu deh. luar biasa soalnya. Ya. Saya kasih kesempatan deh kepada ibu-ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Monggo. Ibu Eti, Ibu Naceh, Ibu Linda, Ibu Sophie Lia, pertanyaan. Ibu Ellen, Saya, ini saya Bu. panggil satu-satu deh. Ya, saya dulu, Bu. Oke, silakan Bu Eti. Saya mau tanya ini, Pak. Di Yosua 14 ayat 15 ada nama Bentar. Hebron. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Kenapa Hebron diganti nama gitu, Pak? Terima Ya, kasih, Pak. jadi itu khususnya adalah kaitannya sama pembagian wilayah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang diganti namanya. Hebron itu justru nama sesudah Kiryat Arba, Bu. Sebelumnya malah Kiryat Arba kalau nggak salah. Iya kan? Bener nggak? Coba dicek ayatnya, Ya, saya lupa. ya. Ayatnya berapa tadi? Ayat 5, pasal 14 ayat 15, nama Nah, Hebron yang terkenal sekarang ya, Hebron yang baru dahulu ya, ialah Kiryat Arba. Oh, betul. jadi Kiryat Arba diganti jadi Hebron gitu ya, Pak? Betul sekali. Kenapa itu, Pak? Ya, saya nggak tahu, ini kayak seleranya Kaleb. Oke, oke. Itu kan tanah yang berbatu-batu, bergunung-gunung, dan yang mendiam itu orang-orang enak.
Lah si Kaleb itu pada waktu umur 85 tahun, dia ngomong gini sama Yosua, Yosua, sahabatku, kamu tahu kan bahwa tanah itu pernah dijanjikan yang diucapkan oleh Musa pada waktu aku masih umur 45 tahun gitu loh. Nah, Ya, sekarang kita sudah masuk nih tanah Kanaan. Semua kan dikasih nih, tapi aku minta deh secara khusus itu tanah Hebron itu, Kiryat Arba itu. Kiryat Arba, ya. Ya, tanah Hebron itu. Di sana ada orang-orang enak dan tanahnya bergunung-gunung, berbatu-batu. Itu tanah yang sulit. Hmm. Karena aku ini masih sama kuat seperti pada waktu umur 45 tahun, gitu kata Kaleb. Ya. Kaleb ini luar biasa juga. Lansia kayak gitu juga. 85 tahun ya, Pak, Iya. Nah, itu setelahnya. kemudian Tapi ada tenaganya tetap sama seperti waktu tetap 45 sama. tahun, luar biasa. Itu luar biasa. Itu Kaleb. Nah, makanya di situ Iya. dari nama Kiryat Arba menjadi Hebron sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Gitu. Nggak tahu kenapa alasan penggantiannya, saya nggak menemukan ini Oh, alasannya. ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu Dede. Oke, makasih Bu Eti ya. Ternyata Kaleb itu luar biasa ya. Udah 80 tahun masih minta Hebron gitu ya. Oke, Iya. ada lagi mungkin yang lain, Ibu yang lain, Bu Esther, barangkali Bu Erli, Bu siapa, Bu Lani, Bu Dela, Ibu Suryanawah. Salah ya? Ibu siapa nih? Banyak nih. Itu ada Ibu Ibu Nat. Lingling, Ibu Eka, Ibu Lili, Ibu Ida, Ibu Ida, Kak Ida. Terus Ibu Harmoni si Tepu. Tidak ada jawaban kayaknya mungkin. Oh nyimak. Kayaknya mungkin semuanya udah oke kali Pak ya. Malu-malu. Saya Bu Dede. Oke, Ya, silakan. silakan Bu Iya, Linda. iya. Salam dulu untuk Pak Tim. Halo Bu. Ini melanjutkan tadi yang Ibu Eti. Saya tuh Pak dari dulu tuh sangat ini semenjak tahu gitu ya dari dulu tuh baca Firman Tuhan. Orang enak itu kan orang yang besar-besar ya Pak ya. Katanya Betul, betul. orang yang besar besar-besar lah. Jadi yang seperti istilahnya Goliat. boleh dikatakan seperti tidak normal gitu ya Pak ya. Ya, Kalau nggak yang seperti nggak normal. Orang-orang nah, raksasa. oh orang-orang raksasa, tetapi anggota tubuhnya normal gitu, tangannya dua, kakinya dua gitu Pak. Oh iya, normal, normal. Ya. Nah, jadi kan di sini tadi di ayat 15 nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar. Jadi Arba ini kan orang orang enak ya Pak. Jadi berarti Arba itu yang paling terbesar. Jadi maksud saya kayak apa ya Pak ya? Padahal di situ sementara dibilang orang enak besar-besar. Jadi Arba ini kan nama orang ya Pak ya? Kiryat Arba, karena yang menghuni itu orang-orang raksasa tadi. Oh Penghuni, gitu. penghuninya, Bu, penghuninya. Oh penghuninya. Jadi tempat ya Pak, salah satu Iya. tempat Kalau gitu misalnya ya. gini, gambarannya gini Bu, kalau ada kampung, satu kampung itu orangnya besar-besar semua, dan kita menjuluki atau memberikan nama tempat itu adalah kampung para raksasa, misalnya kayak gitu loh, Bu. Itu Kiryat No. Arba. Itu maksudnya. Oh iya 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 iya. Kalau besarnya, besarnya seperti apa? Seperti Goliat itu. Yang tingginya kan hampir 2 meter. Atau 2 meter lebih malah. 2 meter. Iya, Itu apa namanya rata-ratanya ya Pak ya. Karena di situ kan orangnya besar-besar, dibilang orang enak ini jadi rata-ratanya 2 meter gitu Pak ya. iya. Hmm. Kalau kita mau melihat lebih jauh di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6. Oh. Mm-mm. Orang-orang raksasa. Sebelum pemusnahan apa oleh air bah itu kan ditemukan orang-orang raksasa. Ya kan? Iya. Itu hasil apa? Ya saya menafsirkan itu hasil perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu.
Gitu. Hmm. Oh gitu ya Pak ya. Iya, Hmm. itu kalau kita Iya. kejadian pasal 6 ya. Lalu Kejadian 6. kemudian di Nanti Filistin saya itu kan ada baca. Goliat. Nah, Goliat itu Mm-mm. Mm. adalah mewakili kebanyakan orang di masa itu, memang seperti itu orang besar-besar itu. Hmm. Di zaman Daud kan sudah raja kedua Israel. Masih ada loh orang seperti itu. Berarti tidak Hmm. semua musnah di zaman Yosua toh. Iya. Hmm. Ya, gitu. Hmm. Masih Ya, ya. ada. Baik, nanti saya mau lebih lanjut untuk membaca di Ya, kejadian ini supaya lebih ngerti. Terima kasih, Pak. iya Bu, Oke, sama-sama. makasih. Nah, Makasih Bu Linda ya. Ada lagi yang mau bertanya atau menyaksikan sesuatu atau memberikan kayaknya Bu Sofi kesaksian? yang banyak dari tadi. Mana Bu Sopi? Oke, silakan Bu Sopi. Izin sebentar ya, Pak, mau tanya. Saya lanjut di Bu Linda tentang manusia raksasa raksasa itu. Kalau pikiran saya itu kayak apa itu manusia purba gitu ya. Tapi kadang berpikir lagi manusia pertama itu kan Adam dan Hawa. Tapi di Mm-mm. sini ditulis raksasa apa segala macam. Pikiran saya itu apa dia seperti manusia purba yang katanya itu kan kalau manusia purba eh, manusia yang manusia pertama juga gitu kan. Yang saya Mm-mm. tanyakan tuh berarti yang pertama itu Adam dan Hawa atau manusia purba itu gitu. Itu aja, terima kasih Oh, Pak. kalau menurut Alkitab ya jelas Adam dan Hawa. Nah, tetapi kalau kita membaca Kejadian 6, setelah dosa masuk ke dalam dunia manusia atau sejarah manusia, maka ada istilah anak-anak Allah tertarik kepada anak-anak manusia, lalu mengawini siapa saja mereka yang dianggap cantik-cantik. Gitu. Itu memang mulai kurang ajar ya. Gitu. Lalu setelah itu ada kalimat, ternyata lahirlah dari antara mereka yang kawin campur tadi, anak Allah dan anak manusia tadi, para raksasa. Jadi ini manusia nggak normal sebenarnya. Kalau disebut manusia purba, ya manusia purba itu kan kita menyebutnya manusia sebelum tahun Masehi itu kan disebut purba juga, begitu. Apalagi nanti kalau kita belajar pelajaran di sekolah SMP Charles Darwin itu, nah, kita berpikir bahwa manusia itu dari kerau, ada yang kayak makwa gede gitu kan. Tapi sebenarnya enggak begitulah. Persoalannya nggak makor keras sama manusia beda. Ini manusia raksasa. Jadi memang ada manusia raksasa itu. Nah, kemudian filsafat India mengikuti. Maka ada cerita, cerita Mahabharata, ada cerita Ramayana, itu ada orang-orang raksasa. Itu para buta namanya. Buta itu buto-buto. Itu kayak gitu. Orang Bali juga percaya itu. Tapi faktanya sekarang kan sudah nggak ada orang yang seperti itu. Itu jadi menjadi makhluk mitologi sekarang. Ya toh? Tetapi sebenarnya kalau kita melihat Alkitab, itu pernah ada dulu. Namanya Nephilim. Nephilim itu manusia raksasa. Gede-gede, Bu. Nanti kalau pergi ke Malang, ini saya sekarang tinggal di Malang, saya Wis. ajak saya ajak rekreasi ke Sekolah Tinggi Teologi Saat. Nah, di Seminari Asia Tenggara ini ada patung terbuat dari kayu yang ukurannya memang benar-benar persis Goliat itu seberapa dan Daud seberapa. Selisihnya berapa senti itu ada. Gitu. Saya pernah melihat di galerinya Saat itu. Saya bayangkan, saya aja hanya seboyoknya, Bu. Seboyoknya bawah ini. Saya coba apa berdiri di situ cuma seboyoknya sini saya. Nah, sementara tinggi saya 152. Berarti ini raksasa tinggi sekali. Gitu. Itu pernah ada. Ya. Manusia purbakah? Ya, manusia purba itu. Tapi mungkin nggak sesuai dengan pelajaran sejarah yang Homo sapien itu ya. Homo sapien, Homo homini lupus gitu mungkin Bu Sophie ya. Itu kan Iya, cuma Kak.
Kayak, kalau dari sudut pandang saya itu kayak berbeda gitu. Kayak kita nggak bisa menyatukan gitu antara manusia purba dan Nabi Adam. Kalau menurut teologi sejarah, kalau kalau manusia purba kan dia kayak fakta ada. Kalau menurut Alkitab agama kan kita Nabi Nabi Adam dan Hawa kayak kayak nggak, ceritanya itu kayak nggak bisa disinkronkan jadi satu gitu. Kayak nggak nyambung gitu kan. Nah, sekarang kita lihat penafsiran, Bu. Memang terpaksa harus lihat penafsiran. Anak Allah yang disebutkan dalam Kejadian 6 itu sebenarnya siapa sih? Itu anak-anak Allah itu. Lalu anak-anak manusia itu siapa? Ayo, mari kita berpikir. Kira-kira yang benar yang gimana nih? Kalau penafsiran saya, memang anak Allah itu kan ada 4 sebutan anak Allah itu. Pertama, Yesus itu jelas anak Allah ya. Itu beda karena dia adalah monogenes theos kan. Cuman dia sendiri. Tapi anak Allah kita juga sebut anak Allah. Tapi kita diangkat, diadopsi. Lalu malaikat juga disebut anak Allah. Oke. Israel juga disebut anak Allah. Nah, ingat Israel waktu itu belum ada loh. Yakub belum ada loh di Kejadian 6. Nah, persoalannya anak-anak manusia itu siapa? Nah, anak-anak Allah itu bisa ditafsirkan sebagai malaikat. Kemudian anak-anak manusia itu bisa ditafsirkan sebagai manusia seperti kita. Keturunan Adam dan Hawa. Oke? Nah, ketika mereka kawin antara anak-anak Allah tadi, ya malaikat rupanya bisa kawin rupanya. Dengan manusia. Gitu. Dengan manusia. Nah, itu menyebabkan ada raksasa-raksasa yang dilahirkan. Keturunan malaikat. Ya, lah malaikat yang jatuh dalam dosa itu yang mengikuti, yang akhirnya mengikuti Lucifer itu loh. Ya. Itu tafsir saya. Tapi ada yang mengatakan tafsirnya itu adalah keturunan Set yang keturunan Kain yang tertarik kepada anak-anak Set. Ya kalau manusia biasa dengan manusia biasa, apa bisa lahir raksasa? Nggak bisa lah. Gitu. Ya, ya. Itu kira-kira ya. Itu hanya logis-logisnya berpikir aja. Tapi tafsir yang sebenarnya itu ada banyak sekarang. Kalau saya percaya itu anak-anak Allah yang dimaksudkan di kitab Kejadian 6 itu adalah keturunan malaikat. Sorry, malaikat. Malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya. Tuh, Pak, bukannya malaikat itu netral, nggak laki-laki, nggak perempuan. Nah, tafsir lagi. Mungkin ada malaikat yang laki-laki. Susah itu. Cocok lagi ya. Cocok logi. Tapi bisa jadi ya, soalnya kan kalau misalnya pada masa itu, siapa lagi gitu yang disebut dengan anak Allah? Karena kan Kain jatuh ke dalam dosa. Dia istilahnya dikejar-kejar oleh dosanya sendiri. Ya, itu persoalan. Luar biasa. Makanya Alkitab tuh nggak mungkin kita pahami seluruhnya. Ada beberapa yang misteri, Ya. yang kita nggak bisa selami. Tetapi yang kita bisa selami, itu yang Tuhan ingin supaya kita selami dan kita tahu. Gitu. Oke, ada lagi. Oke, Bu Sophie, singkirkan dulu pelajaran sejarah yang itu tentang manusia purba. Sempat dulu saya kepikir gitu, Pak. Sebenarnya memang yang Bu Sophie pikirin itu kan karena kan memang saya tuh suka mempelajari sejarah. Sampai saya akhirnya kan melihat museum sejarah tentang pertumbuhan manusia yang teori Darwin itu sendiri kan. Nah ini sempat waktu saya bertobat, makanya itu sempat agak nempel. Masa sih kata gitu, tapi akhirnya ya kalau memahami firman Tuhan itu sejarah singkirin dulu. Iya. Karena firman Tuhan di atas segala-galanya. Betul. Tapi ini, kalau di agama kan manusia purba itu nggak ditiadakan, katanya itu berita bohong. Tapi kalau dari sejarahnya itu dipakai di setiap sekolah sampai saat ini. Jadinya agak bingung juga. Itu aja. Makasih Pak Tim atas penjelasannya. Ya, nanti kita belajar teori evolusi ya.
kapan-kapan. Wis, pembelajaran khusus teori evolusi Khusus itu. berdasarkan Alkitab ya. Menarik nih Ya, kayaknya. Ya, ada belajarnya bukunya di juga. museum juga, di museum yang Pak Kim bilang. Sambil main berarti ya Bu ya. Ya Iya, kan? ini teman-teman ingat nggak? Ini saya jadi tadi lagi terpikir lah. Kayaknya waktu itu ya beberapa tahun yang lalu ya. Nah, udah lama juga ya, kayak 10 tahun yang lalu tuh yang viral yang ada satu orang laki-laki yang tinggi. Jangan-jangan itu keturunan orang enak juga. Nah, Jadi itu gigantisme. ingat ya teman-teman, 2,3 meter ya dia, 2,3 apa 2,8 gitu deh, kalau nggak dua. Jadi gimana tuh Pak? Apa itu memang bisa juga terjadi sebagai keturunan orang-orang enak juga itu Pak? Kayaknya enggak deh, Bu. Itu yang orang enak itu betul-betul sudah nggak ada. Sedangkan yang punya Hmm. tinggi sekian itu saya kira karena memang ada rekayasa genetika. Ya, gigantisme. Iya, itu sudah pekerjaannya manusia modern yang pinter-pinter itu tuh. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. Oh gitu ya Pak ya. Oh, karena dia juga tidak proporsional, Bu. Tinggi-tinggi tapi badannya nggak besar. Kalau kita kan proporsional. Iya, betul, betul. Dia badannya tidak besar. Dia apa Tinggi aja namanya? tinggi, lebih lebih tinggi. Hmm, tinggi aja, tinggi saja ya. Kalau Sekarang orang-orang ini, enak itu proporsional, Bu. Orang-orang enak itu. oh, jadi betul-betul itu dikatakan raksasa ya, Pak. Kalau, Tinggi besar. Ya. iya, kalau yang ke beberapa tahun yang lalu itu, jadi bukan itu nggak termasuk raksasa, karena dia tinggi tapi tidak besar. Besar, besar. Ya. Ceritanya masih ada sih Bu di pewayangan ya, wayang kulit itu, wayang Purwo itu, sama cerita India, Mahabharata dan Ramayana masih ada raksasa-raksasa itu. Tapi itu kan, sorry lah, sekali lagi itu mitologi loh, bukan kejadian yang sebenarnya. Saya pernah tuh ditanya sama seorang bukan non Kristen ya, dia tanya gini, Pak itu sejarah ya? Ya bukan lah, itu filsafat. Jadi Mahabharata, Ramayana, mulai dari Mahadewa, Ramayana kemudian Mahabharata itu filsafat. Itu Hmm. merupakan filsafat Yunani yang sudah di-create di India gitu. Hmm. Jadi awalnya justru filsafat Yunani yang ada dewa-dewa tuh, dewa Zeus, Jupiter, kemudian jadi kaisar, jadi raja kayak gitu-gitu. Itu nggak ada cerita sebenarnya. Gitu. Hmm. Oke deh. Iya. Gimana Bu Linda? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya Oke. Bu, sama-sama. Ada lagi Ibu-ibu? Kalau saya mau nanya, Ya, Iya silakan Bu silakan. Lili. ya, kemarin kan saya juga lagi baca ya dari Keluaran 24 mengenai Musa naik ke gunung. Emang dalam bayangan saya, apakah Musa itu naik bersama Yosua? Tapi kalau saya lihat dari Keluaran 24 ayat 13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tadi Bapak bilang Musa dan Joshua naik ke gunung. Tapi kalau saya baca dari Gunung Sinai, dari pasal ayat 13, itu yang di situ diterangkan cuman bangunlah Musa dengan Joshua. Tapi pas makan naiklah Musa. Berarti kan itu cuma Musa doang yang naik. Iya, saya Di mana selama ini keterangan bayangan saya ada cuma Musa ada sendirian. Joshua naik ke gunung bersama Musanya itu di mana? Tadi ada tuh di eh, bentar, Karena saya cerita-cerita yang kita dengar juga kan biasa cuman Musa aja yang naik gitu yang menerangkan Joshua juga naik ke Gunung Sinai itu kayaknya saya belum ketemu gitu loh Pak. ya sebentar sebentar. Ada tadi ayatnya tadi. Saya lupa. Eh, saya belum nyiapin ini. PowerPoint di sini saya sebenarnya sudah ada. Bisa ditampilkan lagi Bu tadi?
Ya, Bu. Ya, Pak. Maksudnya slide show yang tadi. Ya, Bentar ya. saya dulu juga berpikir begitu. Hanya Musa sendirian. Oke, coba sekarang cek. Ya. Yang mana, Pak? Eh, slide berapa ya? Kalau nggak 5 ya 6 ya. Coba Bu. Ditelusuri aja dulu. Ada ayatnya di situ. Nih. Terus bawahnya lagi. Nah, nih. Sebelum Bu, sebelum itu. Saya itu selama ini juga bayangan saya Musa sendirian ya. Nah, terus Bu. Keluaran 24 ayat 13 bukan? Ya, Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. ya itu maksudnya. Oke, bentar. Nih, dan hanya dia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Oke, coba lihat sekali lagi Bu ayatnya Bu. Keluaran. Saya lihat, tapi di sini yang dibilang maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Kalau misalnya dua-duanya kan akan tertulis maka naiklah Musa dan Joshua ke atas gunung Allah itu. Bentar, saya lihat dulu. Kita lihat ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Jadi ini masih belum naik ya. Iya, mereka baru berdiri ya. Kalau Baru secara di berdiri ya. Ya betul. Lalu bangunlah hanya Musa. bangun aja gitu. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Bukan dengan Yosua kan, tetapi kepada Iya. para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali. Di situ ada istilah kami loh Bu. Perhatikan ya. Tinggallah di sini kepada tua-tua itu. Musa berkata tinggallah di sini menunggu kami. Sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukanlah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu. Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Nah ini. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Bentar, saya telusuri dulu. Nah, ini. Nah, saya sekarang menafsir sekarang akhirnya. Jadi ketika Musa bangun dengan Yosua itu ternyata masih di bawah, bukan naik. Nah, jadi keterangan saya tadi itu kan saya kutip dari kitab Bible Study. Itu rupanya salah, Bu. Jadi Musa naiknya sendiri ke puncak gunung itu. Tapi ingat bahwa di Gunung Sinai itu ada semacam trap-trap gitu, itu tinggi sekali, sangat tinggi. Jadi mungkin saja Yosua mengikuti sampai trap tertentu. Tapi yang di puncak gunungnya mungkin Musa sendiri. Itu tafsir saya. Gitu. Ya. Ya, karena kalau kita baca bahasa Inggrisnya pun, kalau bahasa Inggris kan kadang lebih jelas daripada bahasa Indonesia ya. Oh, Kalau kadang-kadang itu begitu. emang Joshua tidak masuk untuk bertemu dengan Tuhan bersama Musa. Ya, Mungkin seperti yang Bapak betul. terangkan, dia cuma di tertentu dan dia tidak masuk gitu ya. Betul sekali. Itu saya sudah lihat bahwa memang Yosua itu ikut naik tapi tidak sampai ke puncak gitu aja intinya. Iya, iya. Yang sampai Iya, ke Pak. puncak hanya Musa sendiri. Gitu.
Terus saya ada pertanyaan lagi, Pak. Seperti Bapak bilang tadi kan Musa menulis kitab dari kejadian gitu loh. Betul. Eh, Padahal saat itu kan dia belum ada ya. Itu bagaimana dia bisa menulis sesuatu yang sudah terjadi mungkin ratusan tahun sebelum dia lahir. Eh, Bahkan ribuan. Ribuan ya. Itu Ya, bagaimana, Pak? bukan ratusan ya, 1000 tahun lebih. Kok bisa gitu? Jawabannya sederhana aja. Ilham Roh Kudus. Gitu. Jawabannya di 2 Timotius 3 ayat 16. Berapa, Pak? Sorry, maaf ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Gitu kan? Segala tulisan itu, segala itu berarti tulisan yang mana? Ya Pentateuch, ditambah dengan kitab sejarah, ditambah lagi dengan kitab syair, Mazmur, dan kitab puisi, Amsal, ditambah lagi dengan kitab para nabi kecil. Itu ada semua di situ. Itu yang dimaksudkan segala tulisan. Mhm. Jadi segala tulisan diilhamkan, artinya segala tulisan diwahyukan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para rasul. Kurun waktunya 1500 tahun. Yang nulis berapa banyak? 40 orang. Ya. Begitu. Lah Musa sebenarnya ditulis duluan yang mana? Ya Keluaran. Karena Keluaran itu buku harian. Hmm. Lalu pada waktu Musa menulis kitab Keluaran itu, lalu Roh Kudus mengilhamkan kepada dia supaya ceritanya runut, dia flashback ke belakang. Nah, flashbacknya ini seperti orang meditasi di zaman Hmm. Musa. Sehingga dia bisa menuliskan begitu rapi dan begitu jelas eh, narasi dan story-nya. Begitu. Jadi kejadian bukan ditulis di awal. Yang di Hmm. awal malah justru Keluaran. Bahkan Ayub yang sebelumnya. Ayub kemudian Keluaran itu yang pertama. Yang kedua. Ayub dulu. Ayub itu kita paling kuno. Hmm. Oke. Ya, sorry, karena saya kan ya berpikir biasa kita menulis berdasarkan pengalaman kita ya. Ini berarti sama aja kayak mungkin waktu Yohanes menulis kitab Wahyu yang akan datang. Berarti ini Musa menulis apa yang sudah lewat gitu ya, Pak ya, Betul. yang diilhamkan oleh Allah. Oke, Pak, makasih. Oke, makasih Ibu Lili ya. Sebenarnya Ya. luar biasa sih ya. Kalau memang kita lihat apa sih pewahyuan yang diilhamkan Allah kepada Musa. Dan itu juga sebenarnya bisa terjadi ya sekarang ya Pak. Jadi intinya kalau kita memang memiliki sikap hati yang rendah hati, mau diajar, Allah bisa mengilhamkan kepada kita. Dan kalau kita mau, kita bisa menuliskannya ya Pak ya. Cuman mungkin bukan Bentar. karena Ini yang bukan saya Alkitab ini ya. saya jelaskan dulu. Gini. Untuk para penulis yang sudah menuliskan 66 buku ini, Tuhan mengilhamkan atau mewahyukan Aha. atau memberikan penyataan, bukan pernyataan ya Bu ya, penyataan, wahyu, ilham sama. Roh Kudus mengilhamkan kepada para penulis. Tapi kita kan sudah selesai, betul? Mhm. Sudah selesai kan? Sudah dikanonkan. Kanon sudah diukur sedemikian, sudah nggak boleh ada yang nambahin, nggak boleh ada yang ngurangin, gitu. Mhm. Nah, kepada para pembaca dan penulis, Roh Kudus yang sama, roh yang sama itu memberikan kepada kita iluminasi. Oke? Betul. Kepada para penulis, Tuhan memberikan inspirasi sama dengan wahyu tadi, inspiration. Kepada para pembaca, Roh Kudus memberikan iluminasi atau penerangan batin. Jadi Oke. sekarang tidak ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk menuliskan kitab baru. Misalnya, Mhm. misalnya siapa di sini ada Joli pasal 1, nggak ada. Paham ya? Iya, iya. Apakah bisa menerima ilham? Tidak.
Bu Joli hanya bisa menerima iluminasi, yaitu Roh Kudus yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Tetapi pada para penulis memberikan ilham untuk dituliskan. Kita bisa nggak nulis? Boleh nulis, tapi buku hariannya sendiri, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi itu tidak mungkin bisa dimasukkan di dalam kanon Alkitab. Iya. Ya, ini agak lumayan berat kalau yang ini. Ini udah harus masuk ke kelas ya Pak ya? Kelas Iya, kelas formal ini. kelas pendalaman Alkitab lebih lagi ya. Oke deh, ini udah jam biar lebih 20. pintar, Bu. Kenapa? Biar lebih pintar, Bu Dede. Iya, benar. Berarti semuanya ternyata semangat Pak Tim. Nanti Pak Tim buka kelas khusus untuk kita semua. Oke deh, ini udah 25.1 nih. Masih adakah? Ya, kita batasi sampai jam 21 lah. Ya, kalau misalnya nggak ada, berarti mungkin kita sudahi dulu ya Pak Tim. Ya, sebenarnya seru banget ya. Kalau kita bahas firman Tuhan tuh seru banget. Apalagi kalau kita Ya. punya sikap yang lapar dan haus akan firman, pasti kita akan terus menggali. Betul? Amin, amin. Pasti begitu. Oke. Ya sudah deh, kalau gitu Pak Tim boleh minta tolong doa tutup buat kita semua. Ya, oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh bertemu di dalam room Zoom ini dalam rangka pembelajaran Alkitab. Dan secara khusus mempelajari kitab Yosua merupakan kitab terkemuka di dalam perjanjian lama. Karena itu merupakan permulaan bangsa Israel menduduki negeri yang sekarang menjadi milik pusakanya. Dan itu menjadi gambaran bagi kami, mana kami nanti pada suatu hari akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah surgawi yang Tuhan janjikan. Oleh karenanya, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan dan beri, kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan rasa lapar dan haus di dalam diri kami, supaya kami semakin suka dan semakin tertarik untuk mempelajari firman Tuhan. Dan dengan demikian kami betul-betul orang-orang yang dipimpin, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Kami sadar bahwa kami terbatas, kami tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengerti seluruhnya. Tetapi seberapa yang dapat kami pelajari, itu adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian-pengertian kepada kami. Berkati pembelajaran kami selanjutnya, pembacaan kitab suci yang kami lakukan selama ini, terus kami lakukan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, bahkan kami lakukan sampai kami menutup mata. Terima kasih, terpuji namamu untuk para perempuan, para wanita yang menjadi kelompok pembaca Alkitab aktif sampai hari ini. Kami percaya pengaruh mereka sungguh luar biasa di tengah-tengah dunia, di negeri kami, di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tidak melupakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari tahun politik, di mana pilkada terjadi di mana-mana, di ratusan kota dan di ribuan kabupaten, bahkan ada di berbagai provinsi. Tuhan kiranya mengendalikan semuanya ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang tak terbatas mengendalikan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan betul-betul mengasihi negeri kami. Dan akan ada banyak sekali orang-orang yang membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Injil diberitakan di mana-mana, dan Tuhan menobatkan begitu banyak orang menjadi percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati para wanita yang menjadi kelompok Alkitab ini, berkati sepak terjang kami dimanapun berada, berkati keluarga kami masing-masing, berkati orang-orang yang bersama-sama dengan kami dimanapun berada. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan, karena kami orang-orang yang takut akan Tuhan dan tahu berharap kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.